relate banget dengan Hmm. apa yang memang terjadi di lapangan gitu ya. Hmm. Memang eh, gap generasi begitu ya Pak ya. Artinya Hmm. memang generasi Gen Z mungkin yang selama ini kita sebut-sebut memang buat kami gitu ya Pak untuk para leader memang cukup membuat agak sedikit perlu beradaptasi juga gitu Pak. Hmm. Artinya memang untuk pendekatannya katakanlah kita mungkin nggak bisa katakanlah keras dulu gitu ya Pak ya juga Ya. sebenarnya juga tidak bisa dibiarkan gitu karena kadang mereka itu cukup kritis sih Hmm. artinya mereka selalu kadang kalau kita memberikan arahan pasti harus memberikan juga alasan begitu kenapa Hmm. kita memberikan arahan seperti itu. Nah mungkin itu yang perlu kita apa ya Pak ya lebih lebih pelajari atau lebih biasakan untuk kita para leader begitu untuk bisa katakanlah mengarahkan atau blend in gitu ya dengan para Gen Z ini gitu. Karena sebenarnya Hmm. mungkin memang betul secara mental gitu kita gampang baperan gitu ya Pak ya. Apa-apa dipikir, tiba-tiba nanti nggak masuk karena GERD gitu karena asam lambung Hmm. dan ansietas gitu. Tapi sebenarnya dengan komunikasi sih ya Pak, Hmm. komunikasi kemudian memvalidasi begitu ya apa sih sebenarnya yang mereka rasakan, kemudian kita kasih arahan dengan reason yang memang betul, jujur dan memang Hmm. masuk akal itu biasanya sih mereka masih bisa untuk mengikuti kita. Gitu sih Pak, mungkin sharing Ya. saja untuk samping. Kasih. Ya. Dokter Nirmala ada banyak gensinya. Lumayan Pak, saya soalnya gazinya itu saya kan pegang dua bagian itu hampir sekitar 50% tuh Gen Z. Wih, luar biasa ya. 50% dua bagian lagi ya. Itu yang mungkin bagian dari kalau tidak hati-hati burnout-nya tinggi Iya, itu. betul. Ya, makasih sharingnya Dokter Nirmala. Ini luar biasa. Yang penting mungkin sama ya. Intinya teman-teman bahwa itu adalah mau tidak mau. Sebetulnya kalau dari sisi usia mungkin anak-anak kita lah ya. Artinya kita tidak boleh juga membiarkan. Karena itu mau tidak mau generasi kita. Generasi kita yang akan menggantikan kepemimpinan di masa datang. Artinya kita mensiapkan untuk suksesi kepemimpinan ya di saat ini ketika teman-teman jadi duduk di jajaran leader. Jangan sampai gara-gara kita tidak memberikan pembinaan cukup atau arahan cukup gitu ya, nanti perusahaan di masa yang akan datang semakin buruk. Dari sisi makro seperti tadi saya gambarkan, kita pengangguran ini relatif cukup tinggi. Kalau kita semakin membiarkan generasi ke depan, barangkali kondisi perekonomian, kondisi negara kita akan semakin memburuk. Itu yang mungkin menjadi tanggung jawab kita semuanya sebagai generasi yang lebih awal. Memang satu sisi tadi eh, butuh reason yang objektif uh, itu artinya ya kita mau ngarahin itu kadang-kadang kan berpikir dulu kenapa gitu terus kenapa alasannya dan lain sebagainya nggak seperti yang kalau zaman saya dengan pimpinan saya dulu ya nggak nurut ya tinggal digaplok gitu gitu itu saya masih mengalami gitu dosen aja sama masa saya masih kuliah di S2 itu lempar ya langsung dilempar aja. Tapi sekarang kan modelnya berbeda. Tata hukum kenegaraan juga sudah berbeda. Mereka banyak dilindungi dan lain sebagainya dari sisi hukum dibanding pada masa-masa kita dulu dalam konteks kebebasan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi perhatian dan concern bagi teman-teman yang berada di leader. Satu sisi kita tetap kewajibannya untuk bisa memberikan masukan, arahan, dan lain sebagainya. Sisi yang lain, hati-hati jangan sampai uh, masuk di ranah hukum, baik perdata maupun pidana, yang justru akan merepotkan di kita sendiri. Nah, itu mungkin menjadi perhatian bagi kita semuanya. Oke, terima kasih Dr. Nirmala sudah sharing. Lumayan juga kalau 50% ya. Mudah-mudahan aja semakin baik ya. Karena mereka kalau dari sisi teknologi mungkin lebih cepat beradaptasi ya. Itu yang mungkin ada sisi plusnya gitu ya. Nah,
Makanya kemudian dunia berkembang ke arah teknologi karena mungkin menyiapkan Gen Z-nya itu ya begitulah uh, alamiahnya ya. Oke, silahkan kalau ada yang lain sambil jalan kita boleh di cut gitu ya. Saya akan sampaikan lagi satu bahasan konflik ya. Nah, pengertian konflik adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih individu dan atau kelompok dalam suatu organisasi perusahaan karena perbedaan status, tujuan, nilai, dan persepsi. Yang sering muncul itu mungkin perbedaan persepsi, gitu ya. Perbedaan tujuan belum tentu ya, karena tujuannya ada kemungkinan sama gitu ya. Tapi dalam persepsi ini kadang-kadang muncul persepsi yang berbeda. Dan ini bisa menyebabkan konflik gitu ya. Kalau orangnya baperan mungkin konfliknya agak panjang gitu ya, karena mungkin agak susah untuk bisa mendapatkan berbagai sisi sudut pandang gitu ya. Nah, itu yang menjadi perhatian. Tapi ketika orang itu lebih terbuka, maka biasanya kita akan lebih bisa cepat menyelesaikan. Kalau kita lihat dari sudut pandang budaya, memang ketimuran termasuk Indonesia, Tiongkok, Jepang dan lain sebagainya kita relatif lebih baperan dibanding dengan Eropa dan seterusnya gitu ya. Mereka mungkin bisa saja adu argumentasi lebih dahsyat gitu ya, tapi dalam konteks argumentasi aja, tidak sampai kepada konflik. Selesai argumentasi, selesai. Nah, si kita kadang-kadang masih ada kepanjangan, nggak segera selesai. Nah, itu yang mungkin menjadi perhatian juga. Nah, konflik kerja juga bisa diartikan sebagai perilaku individu dan atau anggota organisasi perusahaan yang dicurahkan untuk beroposisi terhadap individu dan atau anggota lain. Nah, ini yang biasanya agak panjang itu begitu. Dia memposisikan sebagai oposisi. Nah, itu di pelajaran politik juga begitu ya, kita menyadari gitu ya. Kadang-kadang kalau orang sudah benar-benar nggak bisa kolaborasi dalam satu partai, ya udah lebih baik jadi oposisi. Itu salah satu bentuk makronya dan kemudian ternyata di dunia kerja juga ada. Nah, orang yang beroposisi ini biasanya asal beda. Siapa dia? Nah, ini mungkin teman-teman yang membidangi SDM bisa mencoba untuk memotret. Karena biasanya oposisi ini tidak dalam waktu pendek. Waktunya panjang bisa kedetek siapa-siapa yang sering asal beda gitu. Asal beda pendapat gitu. Bukan karena mencari kebenaran, objektivitas enggak, tapi yang penting beda itu ada kadang-kadang. Kadang-kadang ada. Tapi Gen Z malah jarang yang kontek-kontek begini. Biasanya Gen Z itu lebih baik acuh tak acuh aja dibanding jadi oposisi. Nah, itu bedanya antara generasi kekinian dengan generasi masa uh, sebelumnya atau generasi X dan generasi baby boomer. Oke, nah konflik dalam konteks perusahaan biasanya tadi yang saya sebut adalah konflik antara karyawan dengan perusahaan. Nah, kenapa ini dibahas menjadi bahasan salah satu bagian dari SDM? Karena SDM itu biasanya merupakan bagian dari perusahaan secara struktural. Sehingga ketika terjadi konflik, posisi orang SDM ini adalah posisi di perusahaan. Gitu. Posisi di perusahaan artinya apa? Artinya dia yang harus menghadapi. Terlepas dari sama-sama karyawan gitu ya. Tapi karena posisi struktural yang ada di SDM, maka misalnya menjadi tanggung jawab SDM untuk bisa menyelesaikan kalau terjadi konflik antara individu dan antara karyawan dengan perusahaan. Nah, karyawan itu biasanya kalau di negara kita ya kita sering kenal serikat. Nah, undang-undang serikat juga sekarang lebih leluasa. Jadi serikat itu dalam satu orang boleh memiliki serikat lebih dari satu. Nah, di dalam perusahaan juga biasanya ada beberapa serikat yang muncul di belakangan ini gitu ya. Nah, itu motivasinya belum, kalau di Indonesia sih belum ya. Tapi kalau di negara-negara maju, maka serikat itu memang banyak.
ada serikat profesi, kemudian ada serikat keahlian lagi, ada serikat pekerja, ada serikat organisasi apa dan lain sebagainya itu yang sifatnya mungkin bukan serikat tapi asosiasi-asosiasi dan seterusnya. Dan itu punya kekuatan yang dahsyat ya untuk negara maju. Kenapa saya sebut dahsyat? Karena kekuatan mereka bisa mengimbangi kekuatannya perekonomian secara nasional. Gitu. Mereka itu kompaknya kalau misalkan ada konflik itu nggak tanggung-tanggung, bisa sampai menggoyahkan kondisi perekonomian gitu ya. Karena misalkan katakan ada konflik, kemudian terjadi mogok, mogoknya bisa nasional. Dan lebih dari sekedar 1-2 hari. Kalau kita mungkin 1-2 hari, besoknya sudah mikirin, aduh kalau nggak punya beras gimana nih di rumah gitu. Kalau mereka nggak sampai situ, karena mereka kan pendapatan per kapitanya juga tinggi dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar bisa mempengaruhi perekonomian secara makro. Bukan hanya perusahaan itu sendiri, tapi secara makro. Maka biasanya mereka dalam konteks serikat, asosiasi, dan sebagainya sangat dipertimbangkan. Itu untuk negara-negara maju. Nah, ketika terjadi konflik, prosesnya seperti tadi yang saya sudah ceritakan, saya sudah pernah juga penanganan beberapa konflik untuk negara berkembang, yang biasanya kita untuk mendapatkan keadilan yang objektif sulit negara berkembang ya. Nah, walaupun di negara maju pun juga ada gitu ya oknum-oknum tertentu gitu, tapi lebih kompleksitas dan keluasannya ya jauh lebih terjadi di negara berkembang karena ya orientasinya mereka adalah uang gitu ya. Masih banyak pihak yang membutuhkan itu. Itu hampir semua lini di apa ya dunia persidangan ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami punya pengalaman sidang tilang kendaraan gitu. Saya yakin belum, apalagi dokter gitu ya. Saya pernah, saya pernah. Karena saya memang sengaja ingin tahu seperti apa sih gitu. Dan itu pembelajaran bagi saya gitu. Ternyata ya mohon maaf ini begitu sidang itu ternyata di dunia persidangan itu banyak juga calo-calo yang membantu walaupun sudah di meja sidang gitu ya. Nah, itu hanya sekedar contoh aja. Sekedar contoh betapa uh, hal-hal yang mestinya kita anggap mudah itu menjadi sangat kompleks itu karena tadi beberapa faktor. Dan itu saya yakin bukan hanya di kita, di negara berkembang pada umumnya. Jadi begitu datang mau sidang itu, sidangnya juga tidak tidak ada sebetulnya. Tapi orang-orang itu sudah banyak nunggu, kemudian alasannya mereka buat makan. Dibantu Pak buat makan, ini buat makan dan sebagainya gitu. Loh saya di sini nggak ngapa-ngapain, saya hanya pengen ketemu Pak ini gitu. Walaupun saya tahu yang Pak ini yang akan saya tuju ini. Terus Allah Bapak jangan ini itu saya tahu itu Bapak bawa formulir. Oh iya ya, mohon maaf saya bilang mohon maaf. Saya tidak tidak butuh dibantu ya mohon maaf karena saya juga punya kepentingan segera ini. Saya akan temuin ini sudah janjian baru mereka. Itu salah satu contoh ya. Nah, di karyawan juga begitu. Masuk itu nggak cari solusi, tapi nyari kira-kira mana celah-celah yang bisa di ini. Dan emang sengaja itu. Dan ternyata yang namanya Markus itu memang real adanya gitu ya. Mohon maaf nih, saya yakin teman-teman yang ada di jajaran kepolisian juga sangat paham terkait dengan ini dan itu kita akui memang ya itu bagian dari kelemahan dalam sebuah proses yang kelemahan. Karena saya sendiri pernah mengalami gitu ya, sehingga tidak tidak apa ya tidak omong kosong. Gitu. Saya anggap dulu mosok sih ada gitu ya. Ternyata memang bahkan itu kasusnya kalau di kasus saya itu kan kecil kalau nilai rupiahnya pada waktu itu ya tidak lebih dari 200 jutaan gitu. Itu sudah banyak yang datang mau dijual atau enggak masalahnya kasusnya ini kan gitu. Itu ada. Dan saya bukan hanya sekedar ini, saya buktikan memang Bapak di mana dan sebagainya. Oh, saya di sini, sini, sini. Seragam lengkap, boleh nomor telepon, boleh, dan lain sebagainya. Artinya itu fair.
Nggak ada basa-basinya gitu loh maksudnya. Dia memang sengaja untuk ini. Dan mungkin ya itu iklim. Gitu saya datang ke kantornya, saya nanya nama ini ada, oh, ada Pak di sana, di ini dia panitera dan seterusnya. Dan seterusnya. Oh berarti benar. Itu aja sebagai pembelajaran, sebagai pembelajaran. Oke, eh, bentuk dan cakupan konflik. Nah, konflik dalam perusahaan terjadi dalam berbagai bentuk dan coraknya. Konflik menjadi rintangan hubungan individu dengan kelompok ataupun antar kelompok yang lebih besar. Nah, kalau antar kelompok ini biasanya bisa antar departemen. Karena tadi bisa perbedaan persepsi dan lain sebagainya sehingga yang mestinya itu adalah bisa lakukan kolaborasi dan kerjasama yang terintegrasi karena dia merupakan kelompok yang mengalami konflik biasanya jadi kendala. Nah, salah satu konflik itu kalau misalkan ini udah kamu aja, oh nggak bakalan tembus Pak, harus Bapak nih harus atasannya gitu dan lain sebagainya itu ada indikator-indikator bahwa itu konflik gitu ya. Konflik ini sering terjadi disebabkan cara pandang yang berbeda atau sakit hati. Nah, itu bisa terutama tadi ketimuran ya. Timuran itu kalau kita belajar budayanya memang ini sesuatu yang sering terjadi karena dilihat dari sisi uh, komunikasinya aja di timur berarti mulai dari Timur Tengah kasih konteks tinggi itu kadang-kadang banyaknya makna implisitnya cara pandang yang berbeda. Nah, ini yang harus pandai-pandai menerjemahkan biasanya. Kata ini dibarengi dengan nada seperti apa, kemudian ada gerakan atau body language-nya seperti apa, itu punya makna yang berbeda. Dan ini yang bisa menerjemahkan biasanya ya orang-orang yang memang satu generasi punya sejarah yang sama. Gitu. Sejarah yang sama itu dalam konteks ini misalkan karena memang dia sudah sering berkomunikasi dengan model-model bahasa yang begitu, cara memaknai dan lain sebagainya. Nah, biasanya juga modelnya ini adalah homogenitas. Ya. Kemudian dari sisi sejarah lamanya itu biasanya jauh lebih lama. Maka kalau orang-orang dalam konteks bekerja yang sudah sangat lama-lama itu sudah sangat memahami antara satu dengan yang lain. Ini komunikasinya seperti apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, bahkan mungkin ada kode-kode yang tertentu yang sudah dipahami. Nah, ini biasanya eh, sering terjadi yang kemudian memunculkan perbedaan persepsi. Oke, konflik bisa dikatakan satu hal yang tidak bisa dihindari, ya, namun bisa di manage. Ya, bisa tidak bisa dihindari, namun bisa di manage. Maka kadang-kadang kita sering mendengar ada manajemen konflik. Karena kalau kita bicara manajemen konflik, kadang-kadang di dalam sebuah perusahaan itu konflik sengaja dibikin. Kenapa konflik dibikin? Karena secara manajerial konflik ini kadang-kadang menguntungkan. Ya, konflik menguntungkan. Bagaimana konflik yang menguntungkan? Konflik yang menguntungkan itu adalah konflik yang terjadi, tapi masing-masing yang berkonflik itu untuk berjibaku mendapatkan terbaik. Nah, itu konflik yang bagus. Kita harus lebih baik dari departemen sana. Kita harus memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah yang terbaik di departemen ini. Nah, itu biasanya konflik yang memang di manage disengaja dibikin gitu dan itu bisa menyebabkan growth-nya perusahaan bisa lebih cepat. Tapi tadi di manage supaya dia berada pada ambang toleransi gitu. Nah, batasannya apa? Batasannya dilihat produktivitasnya. Sepanjang masih produktif dan lain sebagainya, itu konfliknya termanage atau terkendali.
Tapi kalau misalkan konflik itu kemudian sudah produktivitasnya mengalami penurunan, nah itu salah satu indikasi bahwa konflik ini sudah tidak baik bagi perusahaan, sudah diambang batas. Atau konflik yang tidak memunculkan perpecahan. Nah, itu bagian dari indikator lain yang bisa kita ukur konflik ini sudah diambang batas atau masih dalam tahapan toleransi. Nah, konflik kalau belum mengalami perpecahan itu kadang-kadang butuh. Bahkan kadang-kadang kalau manajemen itu memahami bahwa output atau produktivitas itu stuck, mungkin sering dimunculkan konflik dengan menghadirkan pihak luar, gitu. Nah, kalau misalkan nih katakan di rumah sakit A gitu, kok ini biasa-biasa saja konfliknya adem ayem gitu, itu malah buruk. Karena orang istilahnya itu sudah norming ya, normal-normal saja dianggapnya. Udah itu udah biasa. Ini begini-begini, udah biasa, jamin aja. Nah, itu hampir dipastikan kalau orang sudah mengatakan apapun yang terjadi itu sudah biasa, tidak ada gerakan apapun, itu indikator bahwa perusahaan itu pasti stuck. Maka untuk menghindari itu tidak biasa, biasanya dimunculkan konflik dengan cara memasukkan pihak luar. Nanti orang mungkin ada yang kaget gitu. Loh, kok tiba-tiba ada orang? Kenapa bukan kamu? Nanti satu, loh, kenapa juga bukan kamu? Harusnya pantasnya lebih kamu. Nah, itu baru mulai muncul konflik-konflik yang bisa memicu untuk terjadinya respon ya, atau feedback. Nah, pada posisi yang seperti itu maka kemudian diukur gitu, gimana tetap itu bisa memunculkan konflik yang positif tadi. Nah, dengan munculnya orang baru biasanya dia akan diberi challenge baru. Ini posisi perusahaan demikian, demikian, dan lain sebagainya. Yang konflik itu kadang-kadang bisa menentang gitu ya. Kadang-kadang ada yang kemudian semangatnya muncul. Saya bisa menunjukkan lebih dari apa yang dia lakukan. Itu yang tadi yang saya sebutkan di awal. Maka kemudian bisa muncul produktivitasnya meningkat. Oke, dari sisi bentuknya konflik itu bisa bersifat fungsional gitu ya. Ini artinya berfungsi konflik. Ini dalam istilah lain aja yang tadi saya sebutkan. Kemudian disfungsional ini berarti tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Artinya konflik itu memang membuat dampak buruk gitu, atau disfungsional. Yang ketiga, konflik dan kinerja perusahaan ini biasanya pengukurannya secara apa combine ya. Ada konflik tapi kinerjanya turun apa naik. Nah, gitu. Itu berarti kalau naik ada konflik fungsional. Kalau turun konflik disfungsional. Itulah kurang lebih. Nah, mungkin keterangannya bisa teman-teman baca di situ. Oke, jenis konflik juga mungkin saya nggak akan bahas nih. Ada konflik diri sendiri sama dengan ketika kita bicara penyebab kesetresan tadi. Saya ingin sampaikan ini, manajemen konflik. Karena kita lebih tekanannya pada manajemennya ya, bukan pada konfliknya. Nah, bagaimana cara manajemen konflik itu kita mungkin punya skala. Kita coba kita gambarkan skala ini adalah, ini saya sebut rank 1. Kemudian range 2, range 3. Nah, range 1 ini adalah uh, konflik yang tadi smooth. Malah dianggapnya mungkin yang saya sebut itu norming. Ya, jadi nggak ada gerakan apapun gitu. Semua sependapat. Nah, itu konflik. Ini begini ini udah biarin aja. Yang sono ada hal yang lain, udah biarin aja, nggak apa-apa itu. Udah, gitu. Itu sudah biasa dan seterusnya, gitu. Nah, kemudian ring kedua ini adalah stimulus, konflik yang diberi stimulus, yang ini memunculkan uh, tadi fungsional, ya, konflik yang punya fungsi. Ring tiga yang merah ini adalah batas, batas penghujung. Ketika sudah nyentuh batas merah, maka konflik harus diturunkan. Nah, gitu. Sehingga
konflik yang di manage itu bagaimana konflik itu menduduki pada range 2 aja. Antara konflik yang apa stuck dan konflik yang sudah disfungsional. Nah, ini ya, teman-teman mungkin di masing-masing perusahaan harus punya metode untuk mengukur seberapa konflik ini dianggap fungsional, sampai di mana dianggap disfungsional. Macam-macam sih cara mengukurnya, mungkin bisa dibobot, mungkin bisa dilihat dari kinerjanya dan lain sebagainya tadi, atau produktivitas, kalau itu bisa dihitung produktivitasnya, dan seterusnya gitu ya. Atau boleh juga ukurannya frekuensi, berapa kali konflik dan lain sebagainya setiap waktu dan konflik itu kemudian memunculkan dampak yang seperti apa, nah itu bisa. Boleh konflik itu kalau dalam 1 tahun hanya terjadi 2 atau 1 kali gitu. Nah, sehingga konflik itu memang tadi memunculkan tambah semangat. Biasanya konflik itu kalau sudah di level uh, penanganannya sampai level manajemen itu biasanya cari solusi. Kamu harus cari solusi yang tunjukin banget. Konfliknya apa, kemudian solusinya seperti apa, siapa yang bisa memberikan kontribusi terbaik. Gitu itu biasanya untuk level-level di konflik penanganan manajerial. Nah, ini sebetulnya gambaran, ini bisa dibikin skala, teman-teman. Ya, katakan konflik itu kalau diukur dengan skala, sama dengan kita menggunakan skala Likert gitu misalkan. Konflik yang rendah itu berapa skalanya, konflik sedang skalanya berapa, konflik tinggi skalanya berapa. Kalau misalkan yang sedang itu macamnya banyak dikasih bobot, gitu. Konflik ini bobotnya berapa persen dan lain sebagainya gitu. Sehingga nanti bisa digambarkan berapa jenis konflik, berapa bobot dan lain sebagainya. Secara manajerial teman-teman bisa memetakan ada menggunakan jaring laba-laba. Sering ada yang pernah dengar jaring laba-laba ya? Untuk mengukur beberapa tingkat apa keberhasilan dan lain sebagainya atau tingkat pemenuhan dan lain sebagainya itu bisa menggunakan jaring laba-laba. Itu secara ministerial umum dikenal. Nah, jaring laba-laba ini prinsipnya sebetulnya seperti ini, tinggal ini kita kasih nama nih. Itu. Kalau ini adalah skala apa, skala apa, skala apa. Kalau kurang tinggal ditambahin aja skala lagi gini, tarik misalkan sini, kurang lagi, tambah lagi sini. Ini artinya atau mengindikasikan variabel-variabel apa sih yang kita jadikan ukuran gitu. Kemudian sekarang ini posisi bobotnya di mana. Kalau itu pembobotan. Nah, itu menjadi tools manajerial juga untuk bisa mengukur dan mengendalikan, ya mengukur dan sekaligus mengendalikan uh, konflik yang kita sebut manajemen konflik. Mungkin salah satu pokok bahasan yang utama di dalam konflik itu yang ingin saya sampaikan. Yang lainnya mungkin teman-teman nanti bisa dibaca gitu ya. Eh, Termasuk ini adalah metode manajemen konfliknya. Ada stimulasi, berarti diberikan stimulus, kemudian mengurangi konflik, sama. Ketika kita sudah punya ukurannya, tinggal mengatasinya, mungkin teman-teman bisa menjadi acuan nih bagiannya di sini. Bagian di sini. Nah, itu. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu bagian yang judul dari variabel-variabel yang bisa teman-teman jadikan bahan untuk riset. Gitu ya, supaya risetnya itu tidak numpuk pada pembahasan terkait dengan elektronik medical record tadi. Saya berkali-kali membimbing itu judulnya kok banyakkan eh, apa terkait dengan medical record. Ya, itu mungkin nanti lama-lama jenuh, mengalami kejenuhan karena banyaknya judul. Sehingga termasuk tadi misalkan kita akan meneliti terkait bahasan yang baru saja kita lakukan burnout. Burnout itu mungkin bukan hanya sekedar kalau burnout yang sering dibahas itu kan burnout terkait dengan pengisian tadi apa elektronik medical record itu.
Tapi burnout itu mungkin bisa diukur tingkat sering terjadinya atau frekuensi terjadinya burnout pada berbagai jenis perusahaan. Misalkan perusahaan di bidang kesehatan, perusahaan di bidang industri, perusahaan di bidang eh, perdagangan, perusahaan di bidang perhotelan, nah gitu. Itu boleh juga nanti tinggal dibandingkan aja seberapa eh, frekuensi terjadinya di masing-masing. Artinya itu kita bisa membandingkan, oh ternyata burnout yang paling tinggi, saya bayangin sih mungkin selain kesehatan, burnout paling tinggi itu di eh, transportasi udara kali. Itu kok. Itu terkait dengan tingkat risikonya. Biasanya eh, apa rumitnya, misalkan pengaturan lalu lintas ketika mau eh, landing atau mau take off dan lain sebagainya. Kemudian kalau terjadi eh, persoalan pada saat penerbangan dan seterusnya itu pasti burnout-nya sangat tinggi. Nah, seberapa frekuensinya ya itu mungkin yang butuh di eh, apa diteliti gitu. Nah, itu teman-teman itu cukup menarik gitu sebetulnya kok. Oke, sampai sini kalau ada komen silahkan. Ya ada, Dokter Linda. Iya Pak, izin mungkin sedikit yang terkait konflik ini Pak, memang lumayan cukup banyak juga ditemui Hmm, terutama di rumah sakit ya Pak. ya. Mungkin yang beberapa kali yang kami alami Pak, eh, terutama pada saat pergantian Hmm, kepala unit atau kepala ruangan. Pada saat proses pergantian itu tentunya mungkin kita yang sudah bekerja selama 1-2 tahun atau setengah tahun itu pasti sudah punya kedekatan secara emosional, tapi nah, memang dalam penilaiannya tidak fit dengan tupoksinya, lalu kita harus berganti dan ini pernah 2 kali terjadi di kami Pak, sampai terjadi penghilangan data atau oh, penghapusan data Pak. Data penting di ya, rumah ya. sakit itu pun juga sampai dihilangkan seperti itu. Ya hanya saja mungkin memang karena berbenturan juga dengan peraturan Pak, dan Hmm, juga beliaunya ini adalah dianggap orang yang paling lama, paling senior, sehingga dari karena rumah sakit kami memang backgroundnya yayasan Pak, hmm, dan rumah sakit apa namanya, rumah sakit Kristen seperti itu, sehingga masih tetap dipertimbangkan lagi bahwa kita tidak bisa karena hmm, harus ada kasih dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini agak berat Pak, sehingga sehingga apa ya, itu memunculkan ya reaksi yang berbagai macam, terutama kami di manajemen ini agak susah untuk menerima jika memang ada seperti itu hmm. penilaiannya Pak. Ya, oke, bagus juga tuh. Artinya seringnya mungkin bisa dijadikan sebagai bahan untuk di riset itu karena sudah ada kasusnya misalkan itu. Jadi evidennya sudah muncul, kemudian nanti tinggal di ini aja. Jadi variabel yang lain itu apa karena budaya, apa karena kepemimpinan, apa karena ini uh, dampaknya atau terkait dengan atau hubungannya dengan konflik, nah, atau terjadinya konflik. Nah, bisa saja itu. Sehingga nanti itu paling tidak bisa memberikan masukan kepada manajemen bahwa oh ternyata hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam konteks sering terjadinya. Kalau sudah ada masalahnya ya itu kan butuh dicarikan solusi ya. Kadang-kadang kita kalau hanya ngomong, apalagi yang manajemennya tidak terlalu memperhatikan terkait dengan feedback gitu ya, mungkin butuh dicarikan solusi lain untuk bisa dijadikan pertimbangan. Salah satu solusi itu adalah dilakukan penelitian. Gitu. Nah, setelah penelitian, datanya disampaikan. Itu kan hampir yang selama ini mungkin nggak bicara melalui instrumen yang kita bikin, orang akan mengungkapkan apa sih sebenarnya yang mereka rasakan sekarang, kemudian kepahamannya terkait dengan kasus yang pernah terjadi itu. Nah, itu kemudian menjadi uh, alat atau tools untuk manajemen mengambil kebijakan. Itu menarik tuh, Dokter Linda tuh silahkan kalau misalkan kira-kira aman dari sisi ini kan kita yang namanya
riset itu kalau dalam konteks untuk penyelesaian studi ya maunya nggak terlalu rumit, nggak panjang-panjang, nggak bikin ribet gitu ya. Takutnya malah nggak lulus-lulus juga gitu. Nah itu yang mungkin perlu dipertimbangkan aja. Tapi kalau misalkan manajemen setuju, silahkan diteliti dan nanti hasilnya bisa kita diskusikan. Itu sangat menarik untuk bisa memberikan kontribusi berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Makasih Dokter Indah. Iya Pak, baik Pak. Sama mungkin sedikit lagi Pak terkait dengan budaya, karena memang kalau di kami cenderung lebih banyak yang tua-tuanya Pak daripada Ah, Gen Z, sehingga ah, apakah itu berdampak? Itu juga sangat berdampak Pak. Jadi yang terkadang yang senior-senior ini justru cenderung karena mungkin berbeda pola kerja dari zaman dulu dengan hmm, sekarang, sehingga mereka merasa bahwa terlalu apa ya Pak, mereka ini terlalu mau sepertinya mau dimusnahkan atau mau digulingkan, ada hmm, perasaan-perasaan seperti itu, ah, sehingga terutama era transformasi digital ya Pak. Jadi ya, mereka merasa tersingkirkan karena mereka sudah tidak bisa berkembang lagi Pak, tidak bisa menggunakan sistem dan lain sebagainya. Sehingga memang apa ya, mendorong kami untuk menempatkan di posisi-posisi yang tidak strategis seperti itu. Jadi mereka justru main di bawah begitu, ah, mengkompor-kompor yang bisa dikompori gitu, sehingga tidak mengikuti alur kerjaan dengan baik seperti itu ya, Pak. Ada juga seperti itu. ya betul sih. Saya pernah ngalamin juga dan itu bukan bukan persoalan yang ringan loh bagi SDM karena biasanya akan menyebabkan justru pertumbuhannya itu terhambat. Ya, dengan model-model begitu mereka juga akan berkelompok, bukan memuluskan jalannya perubahan, tapi mereka karena merasa terancam supaya dia aman, itu mereka akan memblok jangan sampai lu maju-maju gitu. Nah, gitu biasanya terjadi. Nah, itu yang disebut mental block, mental block. Dan dari sisi tinjauan budaya itu bisa memunculkan yang kita sebut storming, badai pada tahapan itu. Badai itu biasanya orang-orang yang merasa akan ketinggalan dan lain sebagainya, dia sengaja membuat kekacauan. Bukan kekacauan secara frontal gitu ya, tapi halus. Tapi kenapa nanti jadi badai? Karena ternyata kekacauan yang halus itu kemudian bisa memblok dari semua sisi yang menyebabkan kinerja itu tidak tambah baik gitu. Padahal harapannya muncul orang-orang baru itu kan pasti fresh dalam pemikiran, punya apa hal yang baru gitu ya, pandangan baru dan seterusnya. Nah, biasanya itu memang harus ditata duluan kalau dari sisi tujuan manajemen SDM. Orang ini akan kita posisikan di mana dan lain sebagainya yang kira-kira tidak menghambat jalur perkembangan. Kalau toh menjadi penghambatnya itu mudah kedetek gitu. Nah, istilahnya itu jalur-jalur mana yang ada orang-orang yang seperti kan itu mudah juga SDM mengindikasikan. Oh, ini adalah orang-orang yang apa mengalami resistensi terkait dengan perubahan yang akan kita lakukan. Nah, sisi lain cara apa ya, cara memanagenya menghadapi karyawan yang demikian itu SDM tidak berharap banyak perkembangannya tuh cepat. Tapi nanti ditutup dengan orang-orang yang baru, produktivitasnya ditutup oleh orang-orang baru, yang orang-orang lama ini diberikan pelatihan, walaupun mungkin ukuran kecepatannya bisa kita lihat lah. Oh, kalau kita berharap speednya ini 100 per jam gitu ya. Kalau misalkan bisa lari 40 atau sampai 60 aja sudah bagus lah, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi yang penting dikasih pelatihan, masukan dan lain sebagainya terkait perkembangan. Nah, nanti yang baru-baru ini speednya dinaikkan lagi yang tadi rata-rata harusnya 100 karena nutup speed yang rendah 50. Itu biasanya memungkinkan. Dengan catatan kalau Gen Z ya tidak bisa dipaksa tapi perlu reason kenapa Anda harus demikian. Nah, gitu. Karena kalau enggak
Tadi mungkin dia besoknya udah lebih baik nggak masuk lah, ngapain gini-gini amat cari duit gitu. Bahkan saya kan pengennya rileks rileks aja gitu. Kalau bisa kerja dari rumah, akhir bulan gajian atau tahun baru gajian, kemudian bisa nikmati gajiannya, habis itu kerjaannya tidak lalu menuntut saya harus begini dan sebagainya. Itu yang gengsi ya. Itu butuh dipahami oleh teman-teman selevel generasi sebelumnya, generasi X. Oke, ya itu menjadi perhatian bagi teman-teman semuanya bahwa kita memang mengalami uh, generasi atau menangani generasi yang berbeda dengan kita. Intinya sih demikian. Jadi dari berbagai sudut pandang harus kita lihat. Jangan juga sampai kita terprosok ke dalam ketidakmampuan memahami aspek legalnya. Itu kita punya tujuan baik kok ternyata. Nah itu bisa kita stresnya tinggi juga gitu. Ternyata nasib saya ke sini. Misalkan kok begini nasib saya. Padahal saya ini tujuannya baik. Nah, itu mungkin karena kita nggak menguasai aspek legal. Banyak itu kalau di dunia perpolitikan orang-orang yang tidak menguasai aspek legal, tujuannya baik dan lain sebagainya, ujung-ujungnya dia harus berhadapan dengan KPK kan banyak juga. Nah, itu ah, kita bisa mengkaca nanti. Dia nggak ada unsur kesengajaan dan sebagainya. Ada juga banyak juga yang ada oknum gitu ya. Tapi banyak pihak juga yang orang-orang sebenarnya kita lihat cerdas, baik, punya tujuan baik dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia tidak memahami aspek legalnya. Kemudian bisa dimanfaat pihak lain juga dan ujungnya dia yang harus mempertanggungjawabkan. Nah, itu yang kemudian sering muncul di tengah-tengah. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sampai di sini ya. Kita nanti ketemu lagi, mungkin satu kali pertemuan lagi kita lihat aja dari Prodi itu untuk jadwal berikutnya. Mudahan lancar dan setelah ini mungkin teman-teman kan harus nyusun proposal ya. Silahkan dari berbagai macam materi yang sampai mulai dipikirin kira-kira saya mau ngambil judul tesisnya yang mana gitu sehingga nanti tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya mendadak lalu asal dan plagiatnya tinggi. Nah, biasanya kan kita kalau nggak punya ancangan sebelumnya itu kemudian kejar-kejar harus nyerahin judul dan sebagainya. Kita browsing-browsing, oh judul ini kayaknya menarik. Jadi penguasaannya juga ini uh, terbatas dari sisi manfaat, mungkin kurang terkait dengan riset yang kita lakukan. Kemudian kita nggak ada kepuasan. Tapi kalau teman-teman memang sengaja dari awal, saya punya tujuan ini, nanti akan saya kontribusikan untuk ini, itu biasanya kepuasannya tinggi. Dan kepahamannya akan sangat dalam biasanya. Gitu. Oke, cukup. Ya, di penghujung apabila ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. boleh izin silahkan, boleh uh, di end meeting. Baik, Pak.